Ini baru hidup. Hidup dalam mimpi. Namanya juga sad boy. Mandi nangis, lihat mantan nangis. Ya. Daripada hatimu sendu, lebih baik beli Aqua biar bisa liburan gratis. One, two, three. I can touch you through the phone, or kiss you through the universe, in another time zone. Hai, balik lagi di acara Bikes Bincang Kesehatan. Nah, kali ini kita mau bahas tentang diet untuk menurunkan berat badan. Karena yang kita tahu ya, sekarang tuh lagi banyak orang yang berbondong-bondong buat mencari berat badan ideal, apalagi remaja. Orang tua aja lagi berusaha untuk menurunkan berat badan. Nah, remaja-remaja seperti kita yang sekarang lagi untuk mengusahakan menurunkan berat badannya menjadi lebih sehat, pasti butuh tips and tricksnya kayak gimana, dan gimana cara diet yang bahaya atau tidak, yang harus dilakukan atau tidak. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih yang sekiranya bisa untuk memberikan kita informasi yang bermanfaat, karena beliau juga pernah berpengalaman menurunkan berat badan yang lumayan tinggi ya. Jadi kita panggil aja, ada Mas Dava. Nah, di sini Mas Dava mau bagi-bagi informasi ke kita tentang diet yang lebih bermanfaat dan lebih sehat. Nah, Mas Dava ini salah satu kenalan saya yang kita udah temenan berapa tahun? Ya, kurang lebih hampir 2 tahun ya. Jadi kita kenal waktu itu gara-gara meet Ya, meet betul. pertama, dan dari situ juga saya hampir nggak tahu nih kalau ternyata beliau pernah pengalaman menurunkan berat badan gitu. Dan saya lihatnya dia ya dulu seperti ini badannya, mungkin karena kita nggak tahu proses di belakang gimana kan. Nah, Mas Dava sendiri awalnya tuh terinspirasi untuk diet itu karena apa? Mungkin awalnya dorongan sekitar yang membuat kayak mungkin saya pernah merasakan yang namanya tinggi karena berat badan, dan ngerasa capek juga kayak berat badan yang itu tuh capek loh untuk kayak jalan apapun juga, nyari size baju ya terutama. Nah, setelah itu termotivasi lah, awalnya disuruh orang tua juga coba deh turunin. Cuman waktu itu orang tua dorongnya diet yang biasa-biasa dulu. Biasa-biasa dulu ya. Karena menurunkan yang dari besar ke kecil juga kan butuh proses ya, dan itu nggak gampang. Saya sendiri aja menurunkan berat badan 2 kilo aja susah gitu. Karena emang itu tuh didasari oleh niat dulu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa instan, dan harus yang benar-benar nggak nyiksa diri kita juga, biar kita bisa menikmati setiap proses menurunkan berat badannya. Nah, Mas Dava sendiri ada diet khusus atau mengikuti diet-diet yang ada di sosial media? Kan banyak ya sekarang ya, diet ini, diet Ayu yang cuman makan sayuran doang, atau gimana Mas Dava, apa punya diet rumusnya diet sendiri gitu? Saya sendiri waktu itu awalnya tuh disuruh ikut dietnya si Aris ya, dia Aris ya kalau tahu. Nah, dia itu dietnya caranya itu pokoknya makannya itu ditaker, terus habis itu olahraga cuma sejam jalan aja. Nah, awalnya kayak gitu, cuman setelah itu karena hasilnya kan kayak kontrolnya cuma beberapa. Nggak cocok. Ya, Nggak cocok waktu itu berarti ya. sempat juga cobain herbal ya kan, kayak iya banyak, ya, ada banyak gitu, benar. herbal kayak misalkan sedikit gitu ya. Iya, jadi pernah coba yaitu herbal juga waktu itu, cuman hasilnya itu kurang karena kayak turunnya paling cuma 1 kilo 2 kilo. Nah, itu tuh nggak tahu kenapa ya, zaman dulu tuh tiba-tiba membeli kayak ini turun yang cepat dan instan, gimana ya caranya, sampai dibeliin yang namanya timbangan digital ya sekarang. Ya, sekarang. Terus habis itu carilah caranya gimana biar turunnya lebih cepat. Nggak tahu pikiran dari mana, intinya waktu itu nggak
mulai nggak makan nasi awalnya, mulai stop minyak-minyakan, stop tepung-tepungan, terus intinya yang bisa menambah lemak stop. Oh ya, Gitu. Terus kayak goreng-gorengan, iya. enggak ya. paling 1-2 masih, cuma kalau banyak udah enggak. Ya. Terus selain itu akhirnya olahraga sih. Olahraga udah mulai diet nih, jadi disambi sama olahraga gitu ya, dibarengin. Tapi kan sekarang banyak ya yang orang-orang tuh mau instan, mau cepet diet, nggak makan nasi. Mungkin nggak makan nasi boleh nih, tapi kan kita ganti ke yang lebih sehat. Sedangkan nasi itu kan mengandung gula ya, yang kita tahu tuh gulanya sangat tinggi di nasi. Nah, terus ada juga yang jadi diet ini jadi kayak jadi beban gitu loh, jadi stres, jadi nggak bener-bener yang harus perfect banget, padahal itu kan nggak baik ya teman-teman ya. Jadi Mas Dava sendiri makan diet makan sehatnya tuh kayak gimana, lauknya apa, diganti karbohidratnya dengan apa, kayak gitu. Kalau saya sendiri sih dulu itu biasanya ganti ke buah-buahan, ke sayur-sayuran ya. Yang saya juga jadi baca juga nih kayak buah pisang itu sebetulnya ada karbohidratnya Oh, sih, iya, gitu kan. iya. Soalnya kok ngenyangin ya kalau dengan Bener. satu buah aja tuh ngenyangin. Ngenyangin pisang Jadi ya. jadi kayak salah satunya itu pisang. Pisang. Terus waktu itu pernah makan tempe juga. Terus Oh, karbonya ke tempe. terus juga ke sayur, biasanya sayurnya juga cuma direbus-rebus aja sih, nggak pakai micin, nggak pakai garam lagi, udah kayak cuma sayur aja. Bener-bener sehat. Sedangkan sekarang kita generasinya generasi micin, kayak gak ada micin tuh jadi nggak nafsu gitu gak sih makannya ya. Karena kan kayak micin juga meningkatkan nafsu makan karena enak gitu. Tapi Mas Dava demi hidup sehat dan menurunkan berat badan dia mengurangi hal-hal yang tidak sehat itu dengan nggak makan minyak, ngurangin tepung, terus juga micin. Dan kalau garam gitu Iya sama. Garam Waktu itu sama. mungkin lebih kalau garam itu dikurangin aja. oh berarti jadi makanan yang direbus juga cuma pakai garam tapi sedikit. Iya. Itu apa nggak penyiksa Mas? Lumayan menyiksa awalnya, Oh, cuman iya. karena kita tuh harus merubah mindsetnya biasanya. Pertama itu harus itu. Karena kalau misalkan mindset kita kayak udah teratur gitu ya, jadi kayak udah nggak ada yang namanya rasa lapar, karena jadi udah terbiasa. Terbiasa benar. Gitu. Dan pembiasaan itu berapa lama tuh Mas? Mungkin awal-awal itu biasanya pasti lapar ya, lapar terus cuman kalau misalkan saya tuh ngebatasin makan itu biasanya sampai jam 5 sore. Jam 5 paling mentok-mentok jam 6 lah. Itu selalu rutin kayak gitu. Terus misalkan lagi lapar gitu biasanya udah di jam 7 ke atas ya, jam 8 itu biasanya makan buah sih yang banyak. Mungkin kalau saya kan agak repot ya, harus rebus. Oh ya, biasanya juga makan telur rebus itu paling Oh iya, ya sering, benar telur ya. rebus kayak gitu. Itu buat protein, sumber protein juga Iya. daripada yang rasa-rasa gitu. Dan jangka diet itu selama dari yang 100 kilo sampai sekarang berapa Mas? Sampai sekarang sekitar 60. Sekitar 63 itu jangka dietnya berapa lama? Berapa Itu bulan? kurang dari awal banget ya, dari awal tuh mungkin sekitar 8 bulan. 8 bulan tapi turun udah 30 kiloan, itu udah lumayan banget sih Iya, jatuhnya. Dan itu proses ya teman-teman, jadi nggak langsung instan yang dari 100 kilo ke 60-an itu cuman seminggu, sebulan, 2 bulan itu nggak mungkin, karena itu bakal bikin kita jadi nggak sehat gitu. Dan ngomongin kayak gini nih, itu kan pasti lumayan menyiksa ya, apalagi yang dari yang tadinya porsi makannya banyak dikurangin yang jadi jauh banget dan jadi lebih sehat. Itu tuh ada pengen nyerah gitu gak sih, atau capek gitu loh, karena aduh gue juga pengen makan enak gitu. Mungkin Iya, lihat temen-temen gitu. pernah mungkin waktu itu kan juga pas banget zamannya COVID ya, jadinya kan banyak di rumah. Iya benar. Jarang ya yang namanya keluar main, jarang banget. Ada pasti pertama ya tantangannya ya makan, tapi itu yang tadi pertama kali bilang, mindsetnya harus dirubah. Itu niat, itu harus ada banget niat
jadi kalau misalnya usaha doang tapi niatnya nggak ada itu nggak bakal jalan gitu. Jadi harus ada niat dulu pertama, terus juga mindsetnya diubah, kayak lama-lama akan jadi kebiasaan. Jadi sebuah kayak oh ya udah nggak ada lagi tuh rasa lapar pengen makan ini, dan lebih ke kayak fokus aja tuh cara menurunkan berat badannya. Jadi dari Mas Dapanya sendiri, karena dia ngerasa berat badannya yang seminggu bisa turun berapa kilo, jadi dia nggak ada kata buat nyerah sampai ideal ya, sesuai ideal, sesuai targetnya. Nah terus ada gak sih kayak tambahan dari ngatur pola jam makan atau ngatur pola tidur sama olahraga itu dibarengin nggak, dan waktunya tuh kapan-kapan aja deh yang Mas Dapa memikirkan? Kan olahraga dulu ya, olahraga itu awalnya saya selalu olahraganya itu jogging. Kalau untuk lari agak berat ya, untuk dari yang gemuk itu awal tuh suka sakit di perut. Jadi nggak biasa, paling cuma lari bentar doang, lebih ke jalan awalnya cuma pagi jalan, terus lama-lama itu pagi malam karena melihat hasil yang emang Berat badannya udah turun gitu ya, benar. biasa jalan aja sih, lebih fokus ke jogging. Biasanya jogging paling jauh itu sekitar 10 km deh, 10 kilo. kayak gitu lama-lama. Terus mulai deh latihan workout gitu, push up dan sit up kayak gitu. Terus kalau untuk jam tidurnya waktu itu Normal aja ya. biasanya Jam berapa itu? Karena sekarang kan generasi Z ini ya, kita tuh paling sore, paling cepet itu tidur di jam 12 malam, benar-benar. Jam 12 malam aja kayak harusnya itu kan nggak baik ya, jatuhnya begadang, karena kita jam 7 pagi, jam 8 pagi itu udah harus beraktivitas. Mas Dava sendiri gimana? Tidur tuh di jam berapa? kalau dulu jam 11, jam 12 masih segitu ya. Bangunnya pagi, biasanya jam 7 kan udah siap tuh mau olahraga. Jadi tips and trick-nya itu dari Mas Dava, ubah mindset. Yang pertama tuh ubah mindset banget. Mau nggak nih berat badannya turun, dan niat. Terus kayak mau mengubah diri kalian dan kehidupan kalian jadi lebih sehat. Dan tentunya namanya kita hidup ya, pasti banyak netizen, atau jangan kan netizen deh, orang-orang di sekitar kita aja gitu loh, yang sukanya komentarin hidup kita, bahkan sampai ke body shaming ya. Itu kan bikin kita jadi sakit hati. Jadi daripada kita terus-terusan bully, diomongin yang tidak-tidak, yaitu ubahlah pola hidup kita jadi lebih sehat dan baik, dan berat badannya juga bisa turun gitu. Itu dia informasi dari Mas Dava, bermanfaat banget ya buat kita yang males-malesan, yang masih mut-mutan gitu. Terima kasih Mas Dava. Sama-sama. Itu dia dari kita, dari saya sendiri sebagai pembawa acara di acara Bikes kali ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya. Bye-bye. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia.